mandat Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan itu merupakan fundamental human rights, hak hidup yang paling dasar. Bahkan dalam Islam sendiri, setelah nikmat iman, nikmat kesehatan itu selalu diingatkan selalu untuk kita pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat kesehatan. Pengertian bersyukur itu artinya kita secara sistem bernegara harus menjamin bahwa pelayanan kesehatan itu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari bayi sampai lansia ya. No one left behind. Nggak boleh ada satu masyarakat Indonesia pun yang terabaikan itu pelayanan kesehatannya. Kita punya Pancasila ya. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita lihat potretnya nanti pada diskusi-diskusi itu nampak sekali bahwa sila kelima Pancasila itu masih masalah di Indonesia ya. Karena masih banyak saudara-saudara kita baik khususnya yang tinggal di daerah terpencil ya, perbatasan kepulauan maupun kalau lihat geographically di timur Indonesia, eastern of Indonesia itu relatif jauh ya, lebih rendah akses terhadap pelayanan kesehatannya dibandingkan saudara-saudaranya yang ada di Pulau Jawa, Bali. Kenapa? Karena tadi perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatannya itu belum maksimal. Di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 kembali ditekankan bahwa urusan pelayanan kesehatan itu adalah urusan bersama, dan khusus untuk tenaga kesehatan kita itu wajib untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Jadi harus berkualitas, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan ya, efisien, efektif itu ihdinas shiratal mustaqim, terjangkau oleh masyarakat juga itu bagian dari ihdinas shiratal mustaqim. Jadi kalau masuk surga bareng-bareng, jangan hanya sendiri. Demikian pula kesehatan. Pun di dalam undang-undang pemerintahan daerah ditekankan secara jelas bahwa urusan wajib pemerintah daerah itu salah satu yang utama itu adalah kesehatannya. Biasanya di negara manapun di dunia ini pendidikan dan kesehatan itu seperti dua sisi mata uang. Sebelah kirinya kesehatan, the other side is pendidikan. Kalau Bapak Ibu hanya handle pendidikannya saya, kesehatannya nggak ditangani, ya nggak maksimal. Demikian pula sebaliknya. Lanjut slide. Kementerian Kesehatan sudah melaunching 6 pilar transformasi sistem kesehatan. 6 pilar transformasi ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah mengadopsi best practices yang terjadi di negara-negara maju. Jadi kalau kita semua konsisten dan fokus kepada 6 pilar transformasi kesehatan, insya Allah Bapak Ibu sekalian permasalahan kesehatan ini kita bisa cepat selesaikan. Dan kita, waduh malu-malu ini ya, nggak kalah Vietnam. Ini kalau lihat transformasi ini setara dengan Singapura, Korea Selatan, Jepang, kira-kira gitu. Dan Kementerian Kesehatan sudah invest banyak sekali ya. Termasuk kita dapat big loan untuk memastikan bahwa pilar transformasi yang pertama ini layanan primer itu berjalan secara maksimal. Jadi puskesmas itu diberi peningkatan kapasitas yang luar biasa. Completely berbeda dari ya periode-periode sebelumnya. Kita berupaya untuk melakukan edukasi kepada penduduk ya. Melakukan kampanye-kampanye dalam rangka
membiasakan hidup sehat. Kira-kira itu poinnya, perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu dilakukan pencegahan primer, yaitu penambahan imunisasi rutin. Kalau dulu hanya 10, sekarang menjadi 14, ya kan? Kemudian dilakukan screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi. Screening itu dilakukan sejak bayi baru lahir. Kalau dulu enggak, kita nanti ketemu penyakitnya dulu baru dilakukan screening, mundur ke belakang. Kalau sekarang enggak, sejak bayi baru lahir. Kenapa? Banyak sekali penyakit-penyakit katastrofik, penyakit-penyakit tidak menular. Itu karena early detection yang enggak bagus, itu datang sudah stadium lanjut. Give up, kita pasti menyerah. Tapi kalau sejak awal, contoh, ini kalau sudah ada kelainan jantung bawaan sejak lahir, nah itu bisa diintervensi secara dini. Dan biayanya pasti mahal. Pasti lebih murah. Dan beban bagi keluarga masyarakat pasti lebih murah. Ada juga di screening hipotiroid ya. Untuk mengetahui ini calon-calon hipotiroid itu lebih parah dari stunting ya. Karena ketika terkena sindrom itu, hipotiroid sejak bayi dan tidak dideteksi, maka selamanya anak ini akan menjadi beban bagi siapa saja. Beban bagi keluarganya, so pasti itu bagi masyarakat, bagi pemerintah karena dilayani terus dan semuanya kena. Angkanya cukup tinggi untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi Bapak Ibu, nah siapa yang melakukan screening ini? Nah karena advance itu harus dilakukan oleh dokter. Dokter pun nanti itu akan dilatih. Jadi sudah dokter mesti dilatih lagi karena sekali lagi ini kan program yang kita lakukan ini advance, bukan yang biasa-biasa saja. Maka butuh banyak upaya-upaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada puskesmas nggak punya dokter, ya selesai. Berarti kasus-kasus seperti tadi tidak akan bisa diidentifikasi dengan baik. Contoh berikutnya, sekarang puskesmas dilengkapi dengan USG. Jadi yang dulunya itu pemeriksaan kehamilan 4 kali saja selama kehamilan, kalau sekarang 6 kali. 2 kali tambahannya itu dilakukan pemeriksaan USG. Dulu era-eranya saya kalau kayaknya nggak USG deh saya waktu lahir. Walaupun padahal bapak saya itu perwira ya. Saya nggak tahu di USG dulu kayaknya belum ada teknologinya. Yang jelas saya lahir itu di rumah sakit paling keren milik tentara yang ada di Makassar. Itu nggak USG. USG di era anak saya juga itu di kota-kota besar saja ya. Jadi saya tinggal di kampung, kota kecil, nggak ada USG-nya. Saya harus ke Makassar, tempat lahir saya, supaya anak saya mendapatkan USG. Ya kan ya. Istri saya selama hamil di USG, nggak ada USG. Sekarang USG itu sudah turun sampai level puskesmas. 4 dimensi lagi, pokoknya udah canggih Bapak Ibu sekalian. Maka rugilah kalau puskesmas itu nggak punya dokter. Karena yang punya kompetensi melakukan pemeriksaan USG pada ibu hamil itu adalah dokter. Nggak boleh oleh bidan. Nggak bisa oleh perawat ya. Secara kompetensi itu tidak mungkin. Demikian pula dengan peningkatan lain, obat-obatannya dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Puskesmas ini sudah didesain sedemikian rupa. Jadi kita punya program namanya integrasi layanan primer. Intinya antara satu petugas dengan petugas yang lain, satu program yang lain itu kompatibel, dia saling mendukungnya. Dan ke depannya itu berbasis informatika semua Bapak Ibu sekalian. Nah, menata puskesmas saja nggak cukup. Harus ditata juga rumah sakitnya sebagai ini. Kalau puskesmas itu bermain bola kira-kira pemain penyerang. Kalau rumah sakit itu pemain bertahan. Tentu dalam keadaan tertentu manakala tidak bisa ditangani di puskesmas, itu akan penanganan lebih lanjutnya itu di rumah sakit. Kalau dulu rumah sakit itu
biasa-biasa saja. Kalau sekarang beberapa rumah sakit hampir seluruh Indonesia ya dilakukan secara bertahap dulu. Sekarang itu beberapa rumah sakit telah ditunjuk sebagai rumah sakit yang mampu melakukan penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Jadi ditingkatkan juga kapasitasnya. Itu pemain bertahan kalau main bola. Terus pemain tengahnya yang mana? Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Jadi cara berpikir dari 6 pilar transformasi kesehatan ini, kira-kira kalau main bola itu sudah total football ya. Kita akan menjadi champion kalau cara berpikirnya total football. Karena semuanya itu bergerak dalam satu irama yang sama dan total. Enggak melihat parsial-parsial. Pilar yang ketiga nih, in term of kita menghadapi pandemi kayak kemarin nih. Menghadapi kegawat dauratan. Itu sistemnya harus diperkuat juga. Kira-kira kalau main bola ini injury time ya. Gimana caranya cetak bola pada saat injury time, kita itu harus di backup dengan sistem tersendiri. Nah, pilar 1, 2, dan 3 di atas ini Bapak Ibu sekalian akan terlaksana dengan baik, sempurna itu kalau SDM-nya ini bagus. Tenaga medis, tenaga kesehatan itu baik jumlah, pemerataan maupun kualitasnya. Lanjut slide. Saya cepat-cepat. Bapak Ibu sekalian, kalau cerita dunianya tenaga medis, tenaga kesehatan, tadi saya udah ngomong, isu kita itu isu jumlah. Wah, kalau di kota besar jumlahnya banyak. Tapi kalau di pinggiran-pinggiran saja, itu menjadi sesuatu yang langka. Saya beri satu contoh yang ekstrim Bapak Ibu sekalian. Di kota Bandung, kalau dicek kebutuhannya dari pelayanan yang ada, itu surplus perawat sekitar 2.000 orang. Tetapi di Kabupaten Bogor, nah itu sama-sama dekat Jakarta. Kota Bandung lebih jauh. Kabupaten Bogor itu minus 4.000 perawat. Perawat loh. Yang secara nasional itu sudah surplus. Tapi kalau lihat distribusinya ekstrim angkanya. Kenapa? Karena perawat yang tinggal di Kabupaten Bogor itu kerjanya di Jakarta, di Bekasi. Bukan kerjanya di Kabupaten Bogor. Itu sebagai ilustrasi saja, apalagi teman-teman yang di Indonesia Timur ya, di daerah Kalimantan yang daerahnya luas. Wah, Jayapura, Irian ya, Jayapura nggak usah ditanya ya. Papua Barat, Papua Timur, dan provinsi-provinsi yang baru di Papua itu fenomenanya hampir sama. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, kita harus duduk bersama untuk membahas masalah ini. Jadi walaupun supply-nya ada, karena perencanaannya belum maksimal, ini nggak ketemu antara apa yang kita butuhkan dengan supply tadi ya. Tapi ada juga seperti dokter spesialis emang supply-nya sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan tenaga kesehatan lainnya. Selesai isu di perencanaan Bapak Ibu sekalian. Jadi perencanaan itu ada 2 isu besarnya. Satu, kita menghitung demand-nya ini untuk berpikir 10 tahun, 25 tahun yang akan datang. Kita sudah punya hitung-hitungan yang 10 tahun. Nanti setelah ditantangani kebijakannya oleh Pak Menteri akan dilakukan sosialisasi juga kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu dekat, kita udah kerjasama dengan institusi namanya IHIMA ya, International Health Matrix Evaluation. Itu basisnya think tank secara global ya, menghitung tenaga kesehatan itu bermarkas di Amerika. Kita menghitung nanti proyeksi demand, need side untuk tenaga medis, tenaga kesehatan sampai tahun 2050. Kalau sekarang kita sudah punya hitungan 2032, 10 tahun yang akan datang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kita di pusat sudah melakukan perencanaan itu, teman-teman di daerah, Bapak Ibu daerah tinggal ya menyesuaikan saja sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah. Nanti kita lihat di dalam diskusi-diskusi kita selanjutnya. Setelah selesai isu perencanaan, isu mutu dan pembinaan pengawasan juga perlu ditangani. Bagaimana peningkatan kapasitas. Sekarang kita sedang melakukan platform pelatihan yang pokoknya udah canggih lah. Ya kan, bisa diikuti secara gratis. Berbagai model platform dikembangkan, tapi intinya itu semua berbasis IT. Jadi teman-teman tenaga kesehatan, tenaga medis yang jauh di Papua sana itu bisa mengikuti pelatihan sebagaimana saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa ya, yang ada di Jakarta. Sama itu semua. Mereka akan mendapatkan treatment yang sama. Tapi tadi poinnya itu adalah berbasis IT. Pengembangan karir juga akan ditata Bapak Ibu sekalian, termasuk manajemen jabatan fungsional kesehatan lainnya, baik sertifikasi, registrasi, perizinan, standar kompetensi, pengembangan profesi, dan lain sebagainya. Ini semua sedang diramu kebijakannya, Bapak Ibu sekalian, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kebijakan-kebijakan ini segera ditetapkan, dan itu dilakukan sosialisasi secara masif. Nanti hari ini ya, sampai besok itu dilakukan sosialisasi sampai dengan Rabu, registrasi ya. Registrasi dan SIP ya. Untuk tenaga medis, tenaga kesehatan. Lalu cerita pendayagunaan. Nanti setelah selesai aplikasi Renpunya, kita cerita pendayagunaannya ya. Bagaimana sebesar-besarnya itu harapannya Pak Ridwan melalui pengadaan ASN. Sangat miris kalau kita lihat itu pegawai puskesmas kita Pak, itu hanya 20-30% saja yang statusnya itu adalah PNS. Tapi kalau dicek pegawai kelurahan itu kayaknya angkanya sampai 50-100% deh adalah PNS. Itu artinya isyarat bahwa lebih penting pegawai kelurahan dibandingkan pegawai kesehatan ya. Kondisi-kondisi ini yang secara bertahap Bapak Ibu kita harus tangani bersama. Pusat membackup, tapi untuk daerah-daerah tertentu. Sebesar-besarnya itu kita harapkan pendayagunaan tenaga medis, tenaga kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ya. Sesuai dengan amanah undang-undang tadi kan. Undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang kesehatan. Lalu bagaimana untuk menjamin retensi dari tenaga medis, tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di daerah terpencil ya, kita harus mengembangkan mekanisme reward and punishment. Dan salah satu isunya juga Pak Ridwan, hasil bincang-bincang kami dengan negara-negara maju, itu dokternya yang daerah terpencil itu mereka usia pensiunnya 65 tahun Pak. Di kita kan belum, kebijakannya itu baru 60 tahun berlaku untuk semua kan, flat. Padahal kan setiap tenaga aparatur sipil punya fungsi yang berbeda-beda ya. Dan kembali lagi lihat datanya kan, kita kekurangan dokter gigi itu ekstrim Pak. Khususnya daerah terpencil ya. Berarti itu butuh terobosan kebijakan yang baru dan seterusnya. Nanti di dalam aplikasi Satu Sehat SDM Kesehatan itu akan terbaca semua Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya teman-teman Bapak Ibu yang ada di BKD, Ortala, Dinas Kesehatan apa itu tinggal melihat saja. Kami akan secara reguler setiap 3 bulan akan menyampaikan hasil analisis kondisi ketenagaan Bapak Ibu sekalian. Lalu dibandingkan dengan standar yang ada. Gapnya itu di mana? Jenis tenaganya. Baik termasuk di dalamnya gap kompetensi. Kita akan upayakan itu ya. Sehingga Bapak Ibu benar-benar ya tinggal ke mall saja lah. Bajunya itu sudah tersedia. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Lanjut slide.
Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Kesehatan bahwa ini tugas bersama. Tadi saya sudah jelaskan mulai aspek perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengaturan lainnya pasti pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu. Lanjut. Ini juga sama, Undang-Undang Kesehatan cerita seperti itu bahwa kita duduk bersama, bikin perencanaannya, lalu kita potret keuangan negara atau keuangan daerah. Seperti apa. Lalu mari kita lihat kondisi demografis, geografis. Tadi saya sudah sampaikan dan sosial budaya. DTPK itu sudah merefleksikan angka 5 ini. Kalau 6, ya ini juga dilihat ya dari aplikasi Renbud. Seberapa besar beban yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan milik Bapak Ibu sekalian berdasarkan tipologi jenis penyakit secara epidemiologi ya. Makin tinggi prevalensi katakanlah stunting, berarti dia makin butuh yang namanya petugas gizi, butuh petugas sanitarian, dia butuh laboran untuk memastikan diagnostik itu ditegakkan, butuh bidan, butuh perawat, butuh dokter. Lanjut. Ya, ini saya udah sampaikan berkali-kali Bapak Ibu sekalian di pasal 205 disebutkan bahwa perencanaan tenaga medis tenaga kesehatan ditetapkan oleh menteri, maksudnya menteri kesehatan secara nasional, dan ini menjadi rujukan bagi semua institusi, maksudnya fasilitas kesehatan. Institusi termasuk di sini pemerintah daerah, pengguna tenaga medis dan tenaga kesehatan, baik di pusat, karena kami juga mengatur KL-KL terkait ya, yang punya rumah sakit, katakanlah TNI, Polri, itu punya rumah sakit, itu diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam hal perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan terurut swasta maupun ya. Karena kita tetap ketersediaan tenaga aspek wilayah, bukannya hanya fasilitas kesehatan saja. Walaupun di sini kita ngomong aplikasi Renbud itu lebih banyak pendekatannya pada fasilitas kesehatan. Lanjut slide. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau cerita perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan itu ada dua ya, sebagaimana perencanaan yang umum. Ada perencanaan strategik, ini pendekatannya wilayah. Jadi kalau di negara maju, apalagi negara bagian ya, mereka itu hanya menghitung kebutuhan di tingkat pusat maupun di negara bagian. Kalau di kita ngitungnya sampai 3 level ya, pusat, provinsi, kabupaten kota. Jadi perhitungan supply demand, perhitungan kebutuhan strategik tenaga kesehatan yang 10 tahun, 10 tahun udah ada ya, sementara disusun nanti 25 tahun. Itu sudah ada Bapak Ibu sekalian per kabupaten kota. Jadi teman-teman BKD, kemudian Ortala, apalagi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit tinggal melihat ini berapa. Pendekatannya wilayah Bapak Ibu. Kalau wilayah itu berarti mikirnya ya milik pemerintah, milik swasta ya, ataupun masyarakat lainnya. Ada banyak metode, sekarang yang kita pakai yang supply demand, karena ini yang paling populer Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini yang kita cerita sekarang, perencanaan operasional. Perencanaan operasional itu banyak cara untuk menghitungnya. Tapi sekarang kita pakai perhitungan Renbud berdasarkan beban kerja. Kita menggunakan standarnya WHO ya. Workload Indicators Staff Needs. Yang sebentar lagi katakan review lagi. Enggak apa Bapak Ibu sekalian. Kita harus senantiasa membiasakan diri untuk menyongsong perubahan. Setiap instansi pemerintah, pusat, provinsi maupun kabupaten kota wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan. Yang ABK yang inilah aplikasi Renbud. Lanjut slide. Nah, aspek perhitungannya
tadi saya udah sebutin di dalam analis beban kerja itu banyak yang dihitung Bapak Ibu sekalian. Yang pasti dihitung itu beban kerjanya. Berapa prevalensi penyakitnya berdasarkan epidemiologi tahunannya itu kan ada ya. Di laporan tahunan setiap Vaskes. Lalu berdasarkan itu dihitung SOP standar teknis. SOP yang ada itu seperti apa. Berapa yang itu dibutuhkan untuk sekali tindakan. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya diketemukan bahwa ini butuh berdasarkan beban kerjanya butuh berapa jenis jafung berikut jenjangnya. Berapa jumlah berikut jenjangnya. Itu aspek-aspek perhitungan. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian kita hitung berdasarkan aplikasi tadi ya. Karena aplikasi sekali input itu kita bisa menghasilkan beberapa output untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Ini manfaatnya tadi saya sudah sampaikan. Satu, pemenuhan pegawai sehingga jumlahnya terpenuhi, distribusinya juga match dan juga kualifikasinya. Yang berikutnya penataan penyempurnaan SOTK-nya. Ada boleh jadi sudah kegemukan, ada yang masih kurus, ya kan? Ini perlu ditata. Ada yang mestinya di extended, di expand ya, berdasarkan beban kerja yang mereka hadapi. Ada yang mestinya diciutkan. Boleh jadi, boleh jadi. Kita belum melakukan analisis. Ketika puskesmas dimekarkan, itu tidak serta-merta SDM induknya itu pindah atau berbagi dengan pemekaran tadi, tapi diisi yang baru ya. Yang mestinya itu terjadi redistribusi. Intinya data kami menunjukkan bahwa puskesmas yang di perkotaan itu sudah banyak yang kegemukan ya. Sehingga perlu dilakukan redistribusi. Ini yang nomor 4. Yang nomor 3 menyusun kebutuhan pegawai secara real. Nah tahun ini adalah tahun uji coba. Nanti tahun depan Bapak Ibu sekalian. Tahun ini ya. Mestinya itu kita susun perencanaan 5 tahunan. Bukan lagi seperti fenomena 3 tahun terakhir ya Pak Ridwan. Kita ya tiba masa tiba akal. Karena tadi belum ada perencanaan. Enggak salah Bapak Ibu sekalian. Itu emang undang-undangnya baru ngomong ya. Bahwa di Kemenkes itu harus hitungnya ya 10 tahun. 25 tahun ya. Dan kita sudah punya angka itu. Jadi ke depan teman-teman daerah itu nyusunnya 5 tahunan. Bukan tahunan. Sehingga enak ya waktu memenuhi pengadaannya ya. Berikut redistribusi ya Bapak Ibu sekalian. Dan karena ini pilkada serentak, harapannya ini masuk di dalam RPJMD-nya ya. Perencanaan itu. Nanti setelah perhitungan ini kita akan mengadakan sosialisasi secara masif lagi ya. Kita rajin kumpul karena kita sudah punya Zoom meeting ya. Murah meriah tapi efisien. Sehingga Bapak Ibu sekalian, waktu menyusun RPJMD itu sudah kita semua sudah satu frekuensi, satu pemahaman. Bisa juga untuk pengembangan karir, ini kaitannya dengan teman-teman Ortala ya, dalam menyusun peta jabatan. Dan ini teman-teman BKD dalam menyusun grand design peningkatan kompetensi dan mutu tenaga medis, tenaga kesehatan ada di wilayahnya. Lanjut slide. Belum habis ya? Intinya Bapak Ibu sekalian, hasil setiap jenjang pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun di pemerintah pusat itu wajib menyusun perencanaan Renbut ini secara berjenjang ya. Dan instansi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi Renbut itu hanya mengenal instansi, artinya pemerintah kabupaten kota. Di dalamnya itu berarti harus ada tim Trimasketir tadi ya. Dinas Kesehatan Rumah Sakit, BKD dan Ortala. Paling bagus itu kalau duduk teman-teman dari BPKD-nya. Karena tadi
sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan dari Bapedanya ya, supaya melihat keterkaitan satu dengan yang lainnya, termasuk pengembangan sarana dan lain sebagainya. Oh, paling bagus itu kalau ditambah 2 OPD itu tadi ya, akan membuat kualitas perencanaan SDM kesehatan ini menjadi lebih baik. Lanjut. Ini hanya refleksi saja Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam PP maupun undang-undang udah ada ya pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan. Intinya urusan perencanaan SDM kesehatan ini urusan bersama, konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Masing-masing itu udah diatur, yang mana kewenangannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan dunia perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan. Lanjut. Ini tadi 3 Musketeer, kami harapkan ini benar-benar dapat terwujud Bapak Ibu sekalian. 3 Musketeer tadi, kalau nggak salah ini dibawa koordinasi asisten 3 biasanya, bidang administrasi dan kepegawaian. Makanya biasanya bidang ya, asisten 1 ya. Pokoknya kita menyesuaikan dengan struktur yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, supaya 3 Musketeer ini bisa bekerja secara maksimal. Lalu ada tim pelaksana yang kalau kami sebutnya tim kerja ya, yang sehari-hari biasanya eselon 3. Ini berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis operasional sehingga proses perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi, 3 Musketeer ini melakukan verifikasi dan validasi ya. Jadi harus bertanda tangan ini ketiganya, baru kita anggap itu ini sah, sudah sah akad nikahnya. Kalau belum lengkap tanda tangannya, ini belum sah. Ya, tapi jangan nikah lagi. Jangan dihitung lagi, waduh pingsan kita nanti Bapak Ibu ya. Habis waktu. Intinya bagaimana memastikan supaya proses akad nikahnya itu cepat. Maka tim ini harus terbentuk. Lanjut slide. Ya, ini rangkuman saja Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kita harus saling berkoordinasi. Kalau dulu koordinasi itu selalu diterjemahkan perjalanan dinas. Kalau sekarang teknologi sudah menjawab. Yang namanya koordinasi itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Jadi kapanpun dan dimanapun. Kami di pusat sudah terbiasa itu. Bapak Ibu bertanya jam 10 malam, itu hal yang biasa. Pasti direspon. Jam 12 pun. Semalam dapat WA jam 12 lewat 5. Terus saya harus jawab. Saya jawabnya jam ya 12 lewat sekian. Pokoknya kita membiasakan diri untuk merespon setiap pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa membawa bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita yang sekarang ya, Indonesia Emas tahun 2045. Gimana caranya? Dengan membiasakan diri bekerja secara profesional. Saya kemarin baru saja dari China ya. Itu orang Cina itu kotanya itu sudah hampir setara dengan Eropa. Bahkan beberapa sudah lebih canggih daripada Eropa ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Cina dalam waktu singkat bisa menjadi negara maju? Nah saya tanya-tanya kan, yang saya tanya bukan orang Cinanya. Nanti orang Cinanya poles-poles kan. Yang saya tanya itu anak S2 mahasiswa Indonesia ya, ngambil magister di sana. Saya tanya, menurutmu apa yang membuat bangsa Cina ini maju? Ini daerah maju apa? Jadi mereka itu etos kerjanya tinggi sekali Pak. Udah setara dengan Jepang. Saya selama ini membayangkan Jepang itu yang paling keren. Ternyata Cina pun sudah setara.
Jadi rata-rata itu anak-anak mudanya, apalagi yang PNS ya, dia itu mereka pulang jam 9, jam 10 malam dari kantornya. Itu gak dipaksa itu. Terus emang itu jam kerjanya yang ditetapkan oleh Kemenpannya begitu? Enggak katanya, Pak. Jadi normal saja. Jadi cuma mereka ada tidur siangnya. Jam 12 istirahat, masuknya itu jam 2. Jadi saya juga kaget waktu setelah walking lunch istirahat. Rehat, what kind of rehat? Kenapa kita harus rehat? Oh, tanya 1 jam. Rupanya dipakai tidur. Recharge. Ya, di Islam sebenarnya ada ya. Rasulullah itu sering tidur siang. Yang implementasikan itu di Cina. Tapi itu tadi mereka bayar itu nggak ada itu akal-akalan ya. Dia normalnya pulang 5.30. 5.30 jam 5 ya. Tapi mayoritas dia pulang malam. Jadi kalau saya running jam 11 malam, setengah 12 malam, itu masih rame. Jadi kotanya maju Bapak Ibu sekalian. Saya mau cerita bahwa kalau kita punya mimpi besar, Indonesia emas tahun 2045, kita setara dengan Singapura, negara kota-kota besar di Cina itu, maka Bapak Ibu sekalian yang tadi itu, kita sebagai aparatur sipil negara ini harus benar-benar mempunyai komitmen yang baik dan tentu kita harus satu frekuensi, bekerja sama, berkoordinasi, berkomitmen. Komitmen itu artinya tadi nggak ada lagi boundary waktu dan tempat, nggak boleh lagi itu dijadikan alasan, dan kita harus bekerja sama, satu platform, satu cara pandang. Itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan di pertemuan-pertemuan dunia ya kesehatan ya, karena selalu saja ketika bahas permasalahan kesehatan itu ujung-ujungnya itu selalu cerita mengenai kelangkaan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pak Presiden selalu menekankan kita itu harus seperti itu kereta wush kalau mau berlari kencang. Karena kenapa berlari kencang? Satu frekuensi kan, gerbongnya beda-beda, sama-sama itu punya engine sendiri-sendiri, tapi dia satu tujuan bersama. Itulah tadi esensi dari perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan itu ditetapkan itu tujuannya itu oleh Kementerian Kesehatan. Yang lain-lain teman-teman di provinsi, KL, kabupaten, kota silakan membangun engine-nya sendiri, tapi kita dalam satu koridor ya, sehingga larinya itu cepat.